Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamu alayhi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga maghrib ini kembali kita dipertemukan Allah di taman surga ini, yang harapan kita bisa memahami agama kita dengan benar dan bisa membuahkan amal dalam kehidupan nyata kita. Kemudian kita ucapkan selawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, yang harapannya kita kepada Allah, kita semua diberikan dan diizinkan untuk mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita bersama kitab An-Nubdhah fil Aqidatil Islamiyah karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam pembahasan al-imanu bil yaumil akhir, yaitu beriman terhadap hari akhir. Di sini Syekh Utsaimin mengawali pembahasan dengan mengatakan al-yaumul akhir. Yaumul akhir itu apa? Yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Alladzi yub'atsun nasu fih, di mana manusia akan dibangkitkan pada hari tersebut. Untuk apa Allah bangkitkan? Untuk apa kembali Allah hidupkan kita? Lil hisabi wal jaza, untuk sebuah pembalasan yang akan Allah berikan atas segala perbuatan-perbuatan kita, untuk dihisabnya kita atas segala amal saleh kita ataupun amal buruk kita. Allah akan kembali menghidupkan manusia setelah kita mati. Kemudian Allah kumpulkan kita di satu tempat di padang mahsyar, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan segala apa yang telah kita lakukan. Wa summiya bidzalik, kenapa hari kiamat disebut dengan yaumul akhir? Kata beliau, li'annahu la yauma ba'dah, karena tidak ada hari setelah hari itu. Hari akhir, kemudian kita ditegakkan Allah hari kiamat. Yang beriman kepada Allah akan dihisab dengan amal salehnya, kemudian mereka dimasukkan Allah ke dalam surga. Adapun mereka-mereka yang kafir, mereka yang tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala, maka kepada mereka dihisab dan tempat neraka sebagai tempat kembalinya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim, maka orang-orang yang beriman akan menjadi tempat mereka adalah surga. Wa ahlun nari fi manazilihim, dan penduduk neraka pun berada pada tempatnya. Maka beriman kepada yaumil akhir, ikhwah fillah rahimakumullah, para ulama menjelaskan ini adalah merupakan salah satu dasar daripada akidah kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan, menyandingkan antara iman kepadanya dan iman kepada yaumil akhir.
Allah tabaraka wa taala mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah sebuah kebaikan kita menghadapkan wajah kita qibala al-masyriqi wal maghrib, arah timur dan barat. Tidak hanya itu ikhwah fillah, tapi yang menjadi sebuah kebaikan di sisi Allah ya, beriman kepadanya dan beriman kepada yaumil akhir. Allah juga mengatakan dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan itu adalah pelajaran bagi kalian, kata Allah, bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya juga menyebutkan tentang di mana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan iman kepadanya, menyandingkan iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir. Nah, siapa jemaah yang bisa menyebutkan satu hadis Nabi yang Nabi SAW menyebutkan ya antara iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir itu digandengkan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir, hendaklah ia mengatakan perkataan yang baik, atau lebih baik diam. Sebagaimana pepatah kita, diam itu lebih selamat. Diam itu terkadang indah. Kata Umar, banyak berkata banyak salah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Maka yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakan tamu. Memuliakan tamu adalah ciri orang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Berbuat ihsan kepada tetangga bukan sekedar adat istiadat, bukan sekedar ya menjaga adab sesama kita, bukan. Tetapi orang yang melakukan memuliakan jiran, tetangga dia, adalah bagian daripada iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir. Ikhwah fillah rahimakumullah. Masih banyak hadis yang berbicara tentang di mana Nabi SAW menyandingkan antara iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir. Bahkan kata para ulama, yang membuat kita termotivasi beribadah, beramal kepada Allah, yang merupakan bagian daripada buah iman kepada yaumil akhir, adalah akan adanya sebuah kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini. Ada dimensi kehidupan yang kedua setelah kehidupan kita di dunia ini. Apapun yang kita kerjakan akan ada titik kebaikan di sisi Allah, dan tidak akan ada yang sia-sia di sisinya. Sehingga salah seorang sahabat Nabi yang mulia, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan antara dia dengan ayahnya untuk melakukan sebuah undian, ya, siapa yang berangkat untuk perang Badar, maka kemudian dilakukanlah undian antara dia dengan ayahnya, karena tidak boleh dari rumah tersebut berangkat seluruh laki-laki. Antara ayah dan anak mesti melakukan undian, siapa yang berangkat, siapa yang tinggal. Beliau melakukan undian antara ayah dengan anaknya, kemudian setelah itu keluarlah nama anak untuk berangkat berjihad, ikut bersama Rasulullah di perang Badar. Tapi sang ayah tetap ngotot, minta kepada dia agar dia lebih didahulukan dari yang lain. Kamu di rumah saja nak, biar ayah yang berangkat berjihad. Tapi apa kata sang anak kepada ayahnya? Ya abati, innahal jannah, wahai ayahku, karena itu adalah peluang untuk mendapatkan surga. Lau kanat ghairuha la asartuka bihi,
andai kalau bukan surga yang menanti di sana, aku akan berikan kesempatan ini kepada ayah. Anak nggak mau mengalah karena itu surga. Apa yang membuat dia mau untuk berangkat biar ayah yang tinggal? Karena keimanan kepada Allah, karena keimanan kepada yaumil akhir. Dia yakin akan ada kehidupan. Apa yang membuat Bilal Ibn Rabah yang dia mampu menahan betapa sakitnya disiksa oleh majikan? Ya cukup mengatakan ahadun ahad. Apa yang mendorong Ammar ibn Yasir yang bisa merelakan kehidupan dia? Kalau dia bisa memilih untuk hidup, bisa. Tetapi kemudian dia lebih memilih kehidupan akhirat, yang merupakan kehidupan yang hakiki bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fillah rahimakumullah. Dan masih banyak kisah-kisah para as-salafus salih, para sahabat yang membuat mereka ini untuk memilih kehidupan yaumil akhir daripada kehidupan dunia ini. Kenapa Amr bin Jumuh ketika perang Uhud dia merangkak dengan kakinya yang tidak sempurna berjalan, kemudian sesungguhnya dia telah mendapatkan uzur dari Nabi untuk tidak ikut berjihad. Tetapi apa kata beliau? Wallahi inni uridu an ata'al jannata bi'arjati hadhihi. Demi Allah, aku ingin ya Rasulullah menginjak surga dengan kepincangan yang aku punya. Dengan cacat fisik yang aku miliki, aku ingin berjuang bersamamu agar aku mendapatkan surga yang telah dijanjikan. Sehingga ada sahabat ketika Nabi SAW sebutkan bahwa surga menanti kalian, di saat itu dia makan kurma. Lalu kemudian kurma yang sedang dikunyah dibuang. Karena waktu mengunyah itu cukup lama bagi dia untuk menjemput surga. Ikhwafillah. Ini hal yang mesti kita ingat dalam kehidupan kita. Bahwa kita semua akan berakhir. Semua akan meninggalkan orang yang ia cintai. Akan meninggalkan pekerjaannya. Akan meninggalkan sadang lauk. Akan meninggalkan kebunnya, akan meninggalkan ladangnya, sawahnya, perdagangannya, rumahnya, anak dan istrinya. Sehingga ada seorang sahabat raqdan ilallahi tabaraka wa ta'ala bighairi zadin illa taqwa wa amalil ma'ad. Berangkat kepada Allah tanpa memiliki bekal kecuali ketakwaan dan amal yang mesti dibawa. Di mereka semuanya berpikir bagaimana mendapatkan bekal yang cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia melakukan kebaikan-kebaikan, bagaimana mengumpulkan amal saleh dalam kehidupan. Setiap hari, dari setiap detik, setiap hari dari kehidupan dia selalu berusaha berpikir. Kalaulah bukan karena semangat yang ada pada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang selalu berpikir dan berkata di saat terbenam matahari di ufuk barat, dia tidak akan menyesali hari itu, tidak akan menyesali hari yang lewat tanpa amal, tidak akan menyesali hari yang lewat tanpa bertambah kebaikan, karena itu adalah kerugian besar bagi orang beriman. Karena hari yang lewat tidak akan kembali. Sebagaimana nasihat Al-Hasan Al-Basri, ya ibna Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, kamu itu hanya kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Kalau sudah satu hari itu lewat, sudah bagian dari kehidupan kamu sudah berkurang. Ikhwan fillah rahimakumullah. Inilah yang membuat kita harus belajar. Karena kita butuh amal, butuh kebaikan yang bisa menyemangati kita untuk berbuat kebaikan yang benar, bukan hanya sekedar kebaikan, tetapi kebaikan itu harus benar dan kebenaran itu harus baik. Adalah ilmu. Ketika orang berilmu, insya Allah dia akan termotivasi. Karena dia adalah cahaya.
dan dia ada pelita bagi seseorang di tengah kegelapan. Ilmulah yang akan membuat orang selalu merasa ringan ketika dia sulit, ketika dia berat. Ilmu yang membuat dia bahagia ketika dan saat dia bersedih. Ada busra-busra yang dijanjikan oleh Allah, ada busra-busra yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathatu umur. Beriman kepada yaumil akhir meliputi 3 perkara. Yang pertama, al-imanu bil ba'ts. Beriman kepada yaumil akhir itu artinya kita harus beriman kepada hari berbangkit. Apa yang maksud hari berbangkit? Wa huwa ahya'ul mauta, menghidupkan yang mati. Hina yunfakhu fi sur an-nafkhah ats-tsaniyah, ketika ditiup sangkakala dengan tiupan yang kedua. Karena tiupan yang pertama membuat semua makhluk yang bernyawa mati. Dan tiupan yang kedua, itulah semua yang pernah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Fayaqumun nasu li rabbil alamin. Orang-orang akan bangkit. Orang-orang akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara hari berbangkit perkara pokok dalam ajaran Islam. Perkara pokok. Karena perkara inilah yang diingkari oleh kufar Quraisy. Perkara ini tidak diyakini oleh mereka. Bahkan dakwah Nabi yang mengajak mereka untuk mengimani hari berbangkit, itulah yang membuat Nabi dibenci, membuat Nabi dicaci maki, membuat Nabi dipersekusi oleh orang Quraisy. Karena menurut mereka perkara yang sangat mustahil terjadi. Nak mungkin orang sudah hancur, ya, dimakan tanah, masa hidup kembali. Tapi memang tidak semua yang bisa ditangkap oleh akal kita, ya, itu bisa sesuatu yang mustahil terjadi. Karena syariat itu terkadang memang tidak bisa kita analisa dengan akal kita. Saya sebutkan satu contoh. Ketika Ummi Musa, ibunya Musa, dalam kekhawatiran yang sangat luar biasa di saat Musa lahir, padahal di tahun itu ada sebuah peraturan dari Fir'aun bahwa anak yang lahir laki-laki tahun itu harus dibunuh. Risau bukan main, takutnya luar biasa. Tetapi Allah menyuruh ibunya Musa untuk melarungkan ke dalam sungai. Karena ini perintah-perintah Allah, ya sudah diikuti. Bayangkan kemana anak ini kan akan ngalir, akan hanyut, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Allah berjanji akan mengembalikan Musa ke pangkuan ibunya. Maka kita ikut saja aturan Allah Azza wa Jalla. Terkadang memang bertolak belakang dengan akal kita atau hati kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan buah daripada ketaatan. Rasulullah SAW telah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga, kata Nabi SAW. Illa man aba. Ternyata ada orang tidak mau masuk surga itu. Sampai para sahabat, qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku masuk surga, yang durhaka kepadaku maka sesungguhnya dialah yang enggan. Ternyata hadis ini, ikhwah fillah rahimakumullah, diletakkan oleh al-Imam Al-Bukhari di dalam bab al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Hadis ini diletakkan oleh beliau pada bab
berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa? Makna ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu maknanya. Bahwa kita ketika ingin masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, maka tiketnya dengan mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mentaati Nabi itu sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, fayaqumun nasu li rabbil alamin, semua manusia akan bangkit ya untuk menghadap Rabb semesta alam, menghadap Rabbnya, sang pencipta. Bagaimana kondisi kita ikhwafillah? Bagaimana kondisi orang-orang beriman? Seluruh manusia yang dibangkitkan Allah, ya, laki-laki dan perempuan, hufatan ghaira mutana'ilin, tidak beralas kaki sedikit pun. Uratan ghair mustatirin, tidak pakai baju sama sekali. Ghurlan ghair mukhtatinin, dalam keadaan seperti bayi yang belum dikhitan. Itu keadaan fisik kita. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Itu keadaan fisik di saat dibangkitkan Allah Azza wa Jalla. Laki-laki dan perempuan. Ada lanjutan hadis ini, di mana Nabi SAW di saat menyampaikan kondisi ini, sampai ibunda kita Aisyah bertanya. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaan ibunda kita? Anda malu. Naam. Ala nastahi ba'duna ala ba'd? Ya, apakah kami nanti tidak malu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Nabi? Tak sampai nengok lahnya. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu amrun azim. Perkara hari itu perkara yang agung, perkara yang sangat besar, yang masing-masing sibuk dengan urusannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami menciptakan kalian di awal, kami kembalikan kalian seperti itu. Kita lahir ke dunia tidak punya apa-apa, ya kan? Tidak berpakaian, ya tidak dikhitan, tidak punya sendal, tidak punya apa-apa. Kalau langsung pakai baju, ngeri juga. Ada bayi langsung lahir pakai baju, nah. Ajaib ya, bayi ajaib. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, seperti mana kalian diciptakan oleh Allah pertama kali, kami kembalikan kalian seperti itu, kata Allah. Bayangkan hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jutaan manusia mampu Allah kembalikan. Wa'dan alaina, yaitu sebuah janji dari kami, kata Allah, inna kunna fa'ilin, kami pasti melakukannya. Kata kami di sini, ya maksudnya Allah Azza wa Jalla. Jangan dipersalahpahami, kalau kami katakan tentang Allah, maka bukan berarti Allah itu banyak. Sama dengan kita terkadang, ya, kita membahasakan diri kita di hadapan, misalnya kaum muslimin, ya, kalau ada orang yang mengatakan kalimat ya, atau kata sambutan, terkadang kita membahasakan dengan bahasa kami. Kita sendiri yang menyampaikan. Allah ya yang mengatakan inna kunna fa'ilin, kami akan mengerjakan, pasti kami kerjakan. Ikhwafillah. Wal ba'tsu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, al ba'tsu haqqun thabitun. Hari berbangkit itu pasti. Dalla alaihi al-kitabu was sunnah. Dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, wa ijma'ul muslimin. Kalau dalil di dalam Al-Quran sudah jelas, dalam As-Sunnah juga sudah jelas, ditambah dengan ijma', kesepakatan ya, umat Muhammad SAW, ijma' kaum muslimin. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah kehidupan kita di dunia ini, kalian akan mati.
thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, dan kalian di hari kiamat kelak akan dibangkitkan Allah. Ikhwafillah, ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa periode kehidupan kita ini dari alam rahim kemudian alam dunia dan kemudian kita meninggal masuk kepada alam akhirat yang diawali dengan alam kubur atau alam barzakh. Alam barzakh awwalu marhalatin, periode pertama, fase pertama untuk kehidupan yang sangat panjang setelah kehidupan di dunia ini. Dan bisa jadi kehidupan alam barzakh jauh lebih besar, jauh lebih panjang dan lebih lama dari kehidupan kita di dunia ini. Ikhwafillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Hadis muttafaqun alaihi. Seperti yang sudah kita bahas di depan tadi. Lalu kemudian bagaimana dalil ijma'? Wa ajma'al muslimuna ala thubutihi, bahwa seluruh kaum muslimin sepakat akan terjadinya hari berbangkit di hari kiamat. Tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menyelisihi. Wa huwa muqtadal hikmah haitsu taqtadi ayaj'al Allah taala li hadhil khaliqati ma'ada. Allah menciptakan kita ini dan kemudian ada tempat kembalinya. Jadi di dunia ini bukan kampung asli kita. Bukan kampung asli kita. Kampung asli kita di mana? Di akhirat, di surga insyaallah taala ya. Maka dalam proses kita kembali ke kampung asli itu banyak tempat kita singgah dulu untuk bisa kembali ke kampung asli kita. Diawali dengan kehidupan kita di alam rahim, kemudian alam dunia. Yujazihim fihi ala ma syara'ahu lahum fima ba'd bu'itha bihi rasulah. Allah berikan pahala, balasan kepada siapapun yang melakukan amal yang berdasarkan syariat yang telah Allah buat, kemudian diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Qala ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Wahai manusia, apakah kalian kira kami ciptakan kalian itu tidak ada manfaatnya? Apakah kalian kira kalian hidup itu sia-sia saja? Makan, minum, tidur, kemudian pergi ke sana, pergi ke sini. Apakah untuk itu aku ciptakan kalian, kata Allah. Wa annakum ilaina la turja'un. Kalian akan pasti kembali kepada kami, kata Allah. Itu penegasan langsung dari Allah. Makanya ikhwafillah, mari kita sama-sama merenungi, terutama anak ini untuk diri anak sendiri dan kita semua yang hadir dan siapapun yang mendengarkan kajian. Sejatinya bahwa perkara ini sangat berat. Sangat berat. Karena kita sedang berbicara apa? Bicara tentang diri kita. Sejauh mana bekal kita untuk kehidupan yang mana Allah sebutkan wa annakum ilaina la turja'un. Ikhwafillah, ini yang mesti jadi pemikiran kita setiap hari. Ini yang harus menjadi pikiran kita setiap hari. Ya, bagaimana kita berbuat dan bagaimana kita bisa mengisi kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak diciptakan Allah dalam keadaan hanya sia-sia belaka, yang tidak ada guna dan tidak ada manfaat. Kehidupan kita kalaupun tidak bermanfaat bagi orang banyak, paling tidak bermanfaat untuk diri kita. Kalau untuk diri sendiri pun tidak bermanfaat. Jangan untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri tidak tahu. Berbuat baik tidak tahu. Orang sudah azan masih aja di tepi jalan ngais-ngais apa. Ya Allah, untuk apa kita hidup? Untuk apa Allah ciptakan kita? Itu berpikir. Ya. Cukuplah masa-masa lampau kita yang sudah banyak melakukan, ya, bahkan mungkin kesalahan dan kelalaian sangat banyak. Ya, mari kita yang sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6 agar selalu bisa banyak waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Innal ladzi faradaka 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad."
janji Allah akan mengembalikan kepada hari tempat yang telah pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada yaumil akhir yang pertama adalah al-imanu bil ba'ats. Beriman kepada hari berbangkit. Hari berbangkit ini yang mesti kita renungi bersama. Tidak selesai urusannya di dunia ini, akan ada urusan setelah. Makanya ini juga menjadi tasliyah. Apa itu tasliyah? Hiburan. Yang meringankan beban berat kita, bahwa adapun orang-orang yang telah mengambil hak-hak kita di dunia dengan secara zalim, mungkin kita di dunia kalah mungkin di dunia kita kalah, hak kita terambil sama orang lain, tapi kemudian yakinlah Allah tidak akan pernah luput dan lalai dari apa yang kita hadapi di dunia ini. Orang yang hari ini merasa menang, tapi kemudian hari itu kita akan ditegakkan Allah keadilan seadil-adilnya. Baik, ikhwafillah. Beriman kepada yaumil akhir, poin yang keduanya adalah al-imanu bil hisab wal jaza. Beriman kepada hari perhitungan dan hari pembalasan. Beriman kepada hari perhitungan dan hari pembalasan. Yuhasabul abdu ala amalih, dihisab oleh Allah seorang hamba atas amalnya. Wa yujazi alaihi, dan Allah berikan balasan kepadanya. Wa qad dalla ala dzalikal kitab was sunnah wa ijma'ul muslimin. Adapun dalil ini ada pada Al-Qur'an, ada pada As-Sunnah, dan ada pada ijma' ulama. Sebagaimana al-imanu bil ba'ats terdapat 3 dalil, Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Beriman kepada hari perhitungan dan hari pembalasan pun dalilnya ada dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dan ijma'. Mana Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Thumma inna alaina hisabahum. Allah sandingkan setelah ia kembali, kemudian kembali akan dilakukan hisab. Jadi kembalinya kalau baik, insya Allah hisabnya ringan. Tapi kalau kembalinya buruk, hisabnya akan berat. Kalau kembalinya tidak beriman kepada Allah, maka itu akan menjadi kehidupan yang kelam. Sehingga para ulama untuk melihat kembalinya baik atau tidak, maka dilihat daripada akhir dari kehidupannya secara zahir. Tapi ketika dia husnul khatimah dalam kehidupan ini, maka dia akan melewati masa-masa indah di alam barzakh. Jadi sesungguhnya alam barzakh itu alam yang indah bagi orang beriman. Apa sebab indah? Akan dilapangkan kuburan seluas mata memandang. Fayufras lahu min firasil jinan. Dihamparkan permadani surga. Dihamparkan. Akan ditemani oleh siapa? Copek bohano dari itu. Ditemani oleh amal, akan menjadi amal-amal soleh kita ini. Alam barzakh kalau di surga. Nggak usah sabar. Amal itu menjadi makhluk. Sehingga dalam hadis mengatakan, man anta? Akan datang dengan wajah yang tampan, dengan aroma yang wangi, indah. Man anta? Saya adalah amalan kamu ketika di dunia, ya Rabbi. Dia duduk menemani sampai hari kiamat. Tapi tahukah kita ikhwafillah, apa yang pertama kali diminta oleh seseorang ketika melewati pertanyaan yang 3 itu, lulus, kemudian dia mendapatkan kebahagiaan. Pertanyaan pertama kali atau permintaan pertama kali apa? Apa? Ahsant. Permintaan kepada Allah adalah tegakkan hari kiamat. Siapa yang tahu alasannya? Dia minta untuk ditegakkan hari kiamat, di samping dia tahu bahwa kehidupan setelah kehidupan alam barzakh itu pasti akan lebih ringan.
tapi ada hal lain yang ingin dia minta kepada Allah. Aqimis sa'ah, tegakkan hari kiamat. Kata dia, saya akan kabari keluarga saya. Bayangkan. Makanya urusan keluarga bukan urusan di dunia semata. Urusan keluarga sampai kehidupan alam barzah dan ke surga. Makanya urusan keluarga bukan urusan sepele. Dia bukan urusan biologis, tetapi urusan ideologis. Urusan agama. Karena tidak ada ibadah ghairu mahdha yang paling dibenci oleh syaitan melainkan keluarga yang tumbuh di atas keimanan. Kalau ada suami istri yang saleh dan salihah, akur, damai, saling menguatkan, saling menasehati, saling membimbing, saling memberikan, mengingatkan akan kebaikan. Ini setan nggak suka kepada keluarga yang begini. Karena kalau keluarganya begini, maka akan banyak syariat akan ditegakkan di rumah itu. Mereka nggak suka. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi SAW. Ketika dikumpulkan seluruh prajuritnya, kemudian diminta laporan satu persatu oleh atasannya. Sampai ada yang mengatakan, ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina zaujati. Aku tidak tinggalkan orang itu sampai aku berhasil memisahkan dia dengan pasangannya. Bayangkan. Kalau ada gejolak-gejolak, ya, ingat hadis nih. Karena prestasi terbesar bagi syaitan apa? Memisahkan pasangan suami istri. Ikhwafillah. Maka contoh Ali bin Abi Thalib. Kalau ketika terjadi perkara di rumah tangganya, kemana beliau pergi? Ke masjid. Ya. Tidur pun di masjid, mabit di masjid. Tidak ada masalah. Ya. Minta izin ke pengurus masjid. Malam kamu mabit di masjid. Tuh, bisa disimpulkan tuh. Ya, gitu ya. Kalau ada orang mabit tidak di 10 terakhir ya Ramadan, itu ditanya-tanya kenapa pula dia di sini gitu ya. Tapi kita bantulah gitu kan, sebagai pengurus masjid yang baik gitu kan. Nah, serahkan kunci, buka masjidnya. Biarkan dia tenang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Daripada dia pergi ke pasar seburuk-buruk tempat. Ingin hati nak membeli tapi tidak ada. Tambah sakit kepala. Kan begitu. Akhirnya itulah yang menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita dan kehidupan para sahabat yang kita contoh. Ikhwafillah. Maka tidak ada ibadah ghairu mahdhu yang paling dibenci oleh syaitan melainkan keluarga muslim yang tumbuh di atas akidah yang benar, di atas akidah yang jauh dari kesyirikan, jauh dari penyimpangan, keluarga yang taat kepada Allah, yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Itu tidak disukai oleh syaitan. Maka hati-hati kalau ada ya bagian-bagian itu dalam kehidupan kita, segera kita ingat akan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, oleh karenanya aqimis sa'ah. Dia minta kepada Allah agar Allah tegakkan hari kiamat, saya akan kabari keluarga saya. Makanya urusan keluarga bukan urusan hanya sekadar dunia, tapi sampai kehidupan kita di akhirat kelak. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka kemudian Allah juga mengatakan tentang hari al-hisab dan al-jaza ini, hari perhitungan dan pembalasan ini, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, yang melakukan satu kebaikan maka baginya 10 ya kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun, yang melakukan dosa kemaksiatan tidaklah dibalas oleh Allah kecuali apa yang telah ia kerjakan, dan mereka tidak akan dizalimi. Tapi orang yang melakukan kebaikan diberikan pahala berlipat-lipat oleh Allah. Dan yang melakukan dosa hanya dibalas sesuai dengan kadar dosanya.
Begitu maha kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Allah juga mengatakan, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Allah tegakkan timbangan ya dengan seadil-adilnya di hari kiamat kelak, tidak akan ada satu jiwa pun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Kalau hanya sebesar zarah kami datangkan di hadapannya. Bayangkan. Makanya Nabi berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Apa artinya? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Hadis ini sering disampaikan. Jangan kalian merendahkan satu kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil. La tahqiranna, jangan dianggap rendah kebaikan. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa in kana mithqala habbatin min khardal, biji yang paling kecil, ataina biha, kami datangkan di hadapannya di hari kiamat. Wa kafa bina hasibin, ya cukup. Kami menghitung-hitung itu semuanya. Tapi ingat ya ikhwafillah, sekecil apapun kebaikan tidak akan terlepas dari dua syarat agar amal kita di al-ikhlasu lillah, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menjadikan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, ada sebuah hadis yang luar biasa. Hadisnya muttafaqun alaih. Ini maha rahmat Allah kepada kita. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Inna Allah yudnil mu'min, Allah akan mendekati orang beriman. Fayadha alaihi kanfah aw sitrah, Allah letakkan sitr, penutup. Wa yasturuhu, kemudian Allah tutup. Fayaqul, Allah katakan kepada hamba itu, ata'rifu dzamba kadza, wahai hambaku, kamu tahukah dosa yang kamu lakukan di hari itu? Ata'rifu dzamba kadza, fayaqulu na'am. Ada terjadi dialog. Allah katakan kepadanya, kamu tahu enggak, ingat enggak dosa itu? Kamu enggak ingat enggak dosa itu? Diingatkan oleh Allah SWT satu persatu. Maka hamba ini mengatakan, na'am, ay Rabbi, saya ingat betul wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai laki-laki ini betul-betul ingat dan bagaimana dia mengenang dosa-dosa yang sangat banyak yang lakukan. Wara annahu qad halak, sampai dia merasa kalau mengingat dosa-dosa itu sudah, ini binasa, tak akan ada jalan selamat sudah, karena sudah banyak Allah qala, disitulah Allah datang memberikan kepadanya kabar gembira. Qad satartuha alaika fid dunya, wahai hambaku, aku telah tutup dosa-dosa kamu di dunia dulu. Allah tutup aib kita, Allah tutup dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Tidak ada orang yang mengetahuinya, tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang bisa ya melihat apa yang telah kita kerjakan dari dosa-dosa kita. Aku tutup ketika di dunia. Wa ana aghfiruha laka al-yawm, kata Allah SWT, aku hari ini aku ampunkan dosamu. Allahu akbar. Marhamaka ya Rabb. Sungguh maha kasih sayang Allah kepada kita, hari yang sangat dahsyat itu. Andailah kita hari ini ikhwafillah, kita tahu dan ingat dengan dosa-dosa kita, mungkin tak ada orang yang ingin bersahabat dengan kita, tak ada orang yang ingin duduk bersama kita. Andaikan dosa-dosa kita mengeluarkan aroma, mungkin aroma yang sangat menjijikkan bagi saudara-saudara kita, mungkin tak ada orang yang mau menyalami kita, mungkin tidak ada orang yang mau berbaik sangka dengan kita, karena dosa-dosa yang telah kita lakukan bersama dalam kehidupan ini, yang kita dikira oleh orang baik, orang soleh, tapi ternyata ada dosa-dosa yang kita lakukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka kemudian kata Allah, wa ana aghfiruha lakal yawm, hari itu aku ampunkan dosamu, aku ampunkan dosamu di hari itu. Fayu'ta kitabu hasanati, maka diberikan catatan kebaikan.
Wa amal kufaru wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafikin, maka mereka dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim, mereka itulah orang-orang yang telah mendustai Rabb mereka. Ala laknatullah ala zalimin, maka sungguh laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Allah taala alam. Azannya kita cukupkan dulu dan kita akan salat, insyaallah kita lanjutkan setelahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.